Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana kita? Oke. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mistis yang pernah gua dan beliau alamin. Ya. Ya. Lalu dari lu dulu atau dari gua dulu? Dulu aja. Nanti Oh iya, dari gua dulu. gue cerita horor pribadi gue nggak terlalu banyak tapi kayaknya menarik. Oke, semoga teman-teman juga kalau misalkan ada cerita horor boleh komen saja di bawah atau boleh hubungi kami yang cerita horornya ingin dibacakan. Dan pertama ya, dari pengalaman gua dulu. Waktu itu gua berumur 5 atau 6 tahun. Terus Ingat banget kayaknya. iya, waktu itu gua belum sekolah. Pokoknya gua belum sekolah aja. Gua waktu itu dalam keadaan sore hari maghrib lah, setelah maghrib ya, sekitar jam 6:30. Gua ada di di belakang rumah. Kalau di orang dulu tuh karena gua di kampung, rumah gue itu di belakang itu ada kolam. Nah, kan kalau kata orang tua dulu, kalau maghrib ke dalam gitu kan. Nah, gua itu berencana buat nutup pintu belakang awalnya. Nutup pintu belakang, tapi ketika gua mau tutup pintu belakang, gua penasaran kan. Gua lihat kolam waktu itu. Pas gua lihat ke arah kolam, di tengah-tengah kolam, gua perhatiin kayak ada orang di situ. Kayak ada orang, terus gua perhatiin lagi, gua maju lagi gitu kan. Gua deketin lagi ke kolam. Ternyata orang itu lagi macul. Lagi pegang pacul dan nyangkul gitu. Ending. Iya, itu. Nah, pas gua lihat lagi, lebih dekat lagi, ternyata orang yang lagi nyangkul itu ada di tengah kolam, kayak ngambang gitu. Di situ gua baru ngeh kalau itu ya bukan orang ya. Jadi gua kabur masuk ke dalam, terus gua nangis dan ditanya sama kakek gua kan, almarhum kakek. Kata kakek, kenapa katanya. Terus gua bilang di belakang tadi ngeliat ada yang lagi nyangkul terus di tengah-tengah kolam gitu. Kalau ya nggak masuk akal ya, di tengah-tengah Iya sih. ada orang nyangkul. Nah, dari situ gua di udah kata kakek gua tuh, pegang mata gua, ditutupin. Terus kata kakek gua, udah nanti nggak akan bisa lihat lagi gitu, udah nggak ada apa-apa. Nah, terus sampai sekarang ya alhamdulillah gua nggak bisa, bukan Dari kecil maksudnya bisa lihat tuh. iya, jadi gue sekarang sih nggak ngelihat sih, cuman kalau misalkan suara-suara gue denger gitu. Itu cerita Tapi mistis. umur berapa tahun dulu? Antara 5 atau 6. Sorry, 5 atau 6 Berarti sebelum gue SD. segitu orang anak kecil udah bisa lihat itu kali. Rata-rata kalau anak kecil gitu kan, Iya, hanya bisa lihat gitu. iya. 7 tahun lumayan sih, gede sih. Cuman kayaknya ya nggak sengaja lihat aja sih. Iya, nggak. Sekarang lumayan gimana? Rumah di belakang masih tetap ada kolam, tapi kolamnya udah nggak ada airnya ya kalau sekarang. Tapi rumahnya masih ditempatin sama siapa? Kalau rumah di Cirebon ada saudara-saudara. Oh, tinggal di situ juga. Tinggal di situ. Gue udah nggak di situ gitu. Cuman pulang aja. Sekarang ya. Gitu. Kalau lu punya cerita apa nih, Bang? Apa ya? Cerita horor gue waktu kita ke Sukabumi. Ya. Ada acara kantor di Sukabumi dan kita nginep di hotel. Gue lupa nama hotelnya. Ya, jangan salah satu hotel lah. Salah satu hotel di Sukabumi. Ada hotel, ada tempat wisatanya juga di bawahnya. Ya. Jadi hotel nyatu sama tempat wisata, kolam renang dan lain-lain lah. Ya. Kayak gitu. Itu bareng gua kan. Ini bareng lu. Terus itu tuh kita check-in sore ya. Check-in sore jam 8 lah. Odin dan lain-lain. Nyampe check-in sore terus berangkat ke kantor lagi. Akhirnya kita istirahat malam. Ya. Dan kita dapat kamar itu di bawah, paling bawah
parkiran paling bawah tuh ada kamar, ada 2 tingkat gitu. Ada di bawah itu ada 10 kamar, di atasnya pun 10 kamar juga. Ya 3 lantai ya kurang lebih ya. 2 lantai. Oh 2 lantai. 2 lantai. 2 apa 3 gue lupa. 3 3 lantai ya? 3 lantai. 3 lantai. Kita paling bawah. Lantai 1 lah. Nah dari situ gue udah mulai kayaknya kita doang deh yang nginep. Tapi gue sempet kayak ngelihat kanan kiri nyala lampunya. Ada, tapi gue rasa Iya. mungkin orang selewat doang gitu, mungkin orang yang short time doang gitu misalnya. Iya. Orang yang nginep itu beberapa jam doang nih. Akhirnya kita nyampe situ sekitar jam berapa? Jam 8, 9 udah ya. Malam. Terus karena gue ngerasa tempatnya nggak nyaman. Kebetulan si kamarnya pun agak tua ya. Iya. Kamarnya alat tidurnya pun agak tua, jadi akhirnya gue nggak bisa tidur di situ karena bengek juga kan gue. Asal gue kambuh, akhirnya gue bisa tidur sampai jam 1 malam. Gue tidur ya, udah tidur gue. Faye udah tidur. Iya. Gue doang yang bisa tidur, gue nonton sampai dengerin musik, sampai main handphone gue. Nah dari situ gue denger suara di atas, lantai atas. Gue kali tidur gini nih. Iya. Handphone di atas tuh gue denger kayak orang geret-geret dorong meja. Itu kedengeran banget dan kenceng banget. Kayaknya gue doang yang dengerin. Iya, gue kan udah tidur. Lu udah tidur? Iya, Itu dari jam 1 sampai ada orang jalan juga. Orang jalan. Mungkin feeling gue ada orang ke atas kali gitu. Tapi kan secara kita liatin jam 9 malam itu gak mungkin ada orang yang nginep di atas gitu. Lagi kan gelap juga si lampunya. Jam 1 atau jam 2 masih ada geret-geret, masih orang jalan. Itu gue gak tidur sampai mau pas azan. Pas azan awal. Iya, azan subuh awal. Azan subuh awal itu jam berapa? Jam 3, jam 3:30 lah. Jam 4 lah. Oh, itu udah mulai ini, tapi masih ada sampai akhirnya gue nggak tidur. Gue masih main handphone, masih nonton TV sambil gue baca doa yang sebisa gue. Karena takut juga. Akhirnya jam 5 subuh pas azan itu udah nggak ada kegiatan itu lagi, udah. Dan lampu pun pas kita keluar udah nggak ada siapa-siapa. Iya. Dan lampu pun pada mati. Nah, bukan feeling gue. Baru gue di situ sadar, di atas siapa sih? Iya. Yang geret-geret pintu malam-malam jam 1 sampai subuh gitu, let's say. Iya. Nggak mungkin office boy kan ngapain? Iya. Ngapain gitu? Iya. Itu cerita lu kan? Itu ya. Itu cerita orang yang gue alami sendiri. Yang di hotel itu. Di hotel itu versi lu. Kayak juga nih, Bumi. Iya. Nah, ini versi gua nih. Versi gue. Versi gua kan tidur duluan tuh. Gua tahu lu masih main handphone gitu. Nah, gua tuh tidur karena gua nggak bisa dingin. Jadi gua tuh pakai selimut sampai muka. Iya, sampai muka. Gua tutupin gitu kan. Nah, gua udah tidur, emang udah tidur. Kayaknya ya hampir tidur lah, kayak udah nggak sadar lah gitu ya. Nah, tiba-tiba lu tuh perasaan gua, lu tuh ngebuka ini selimut. Lu buka selimut gitu, gue merinding. Lu buka selimut terus lu bilang, sorry, lu nggak bilang, cuman lu buka selimut gua aja. Terus gua bilang, apa sih kata gua teh? Gua tutup lagi gitu. Nah itu gua nggak tahu tuh itu jam berapa. Cuman gua kan tanya lu kan, lu tadi malam buka selimut gua nggak? Terus lu nggak kan? Itu guys. Merinding. Ya itu yang gue anehin sih. Gue tanya pagi-pagi ke dia, ternyata dia nggak buka selimut. Ya siapa lagi kan kalau bukan, ya itulah. Iya sih, lu bilang kayak gitu, itu lah emang apa? Gue lihat lu tidur aja udah. Iya. Pertama datang tuh lu tidur, ya air hendak terus lu tidur, ya udah. Karena lu capek kan. Iya, pokoknya kita sekarang jam 11-an ini, bukan jam 9. Iya. Kalau jam 9 istirahat capek. Udah gue tidur, gue bangun aja nggak tidur. Sampai subuh. Nah, gue liat lu tidur
tidur banget gitu. Iya. Oke. Jadi hal yang gue pribadi baru ngalamin hal kayak gitu ya. Semoga jangan ngalamin lagi karena Ya, cukup lah. menyakitkan. Cukup. Cukup itu aja. Kalaupun di rumahnya juga support juga. Iya. Ini udah jadi teman baik juga, jadi ya udah support apa. Teman baik. Ya, itu cerita lo, cerita gua gitu kan. Oke. Untuk teman-teman ya yang misalkan punya cerita horor, boleh hubungi kita aja, bisa DM atau Kalau kita bisa cerita bareng, iya cerita bareng. baik kita ceritain juga horor kalian seperti apa, pengalaman horor kalian seperti apa, yang lebih dengan video yang lebih proper lagi nanti Iya. ceritanya. Oke. Ini adalah cerita gue sama Faye, semoga ini bisa menarik. Iya, menarik, bisa jadi pelajaran apa pelajaran? Iya, caranya adalah Iya, cari hotel yang sekiranya bagus ya. dan bersih. Iya, dan pastiin yang nginep di situ adalah orang-orang Dan bukan Oke, terima kasih. Kemana kita? Cerita horor. Bye.